Santri berusia 14 tahun meninggal, diduga jadi korban perundungan senior. Keluarga tidak terima. Pondok tahu-taunya kayak gini, Pak. Selamat datang di Liputan 6 Siang, saya Riko Anggara. Cuaca ekstrem masih ada di mana-mana. Cerita yang satu ini, menunggu antrean melintasi jalan yang tertutup longsor, sejumlah pengendara tiba-tiba diterjang longsor susulan. 4 orang meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Sebuah tebing di pinggir jalan Kabupaten Luwu seketika longsor Senin siang. Material longsor langsung menerjang dan menutup sebagian badan jalan. Puluhan pengendara motor yang sedang antri melintasi lokasi longsor pertama tertimbun tanah ketika longsor kedua terjadi di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu. Tiba-tiba, bom, kayak dilempar begini, Pak. Dari atas, langsungnya orang berhamburan, saya sudah selamatkan diri masing-masing. Selain warga, diperkirakan 2 mobil dan puluhan sepeda motor juga ikut terseret material longsor. Pencarian korban longsor terus dilakukan tim SAR gabungan hingga Selasa siang. Hingga kini sudah ditemukan 14 korban. 4 korban meninggal dunia dan 10 korban selamat dalam kondisi luka-luka. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Di ibu kota sejumlah bangunan roboh karena pondasinya tergerus kali baru. Kita bergabung dengan Cira Caniago di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Cira, gambarkan seperti apa kerusakan di sana. Ya, seperti inilah situasi satu hari setelah 3 bangunan semi permanen yang ambruk pada Senin sore lalu, tepatnya di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Riko dan juga saudara. Ini persis saya ada di seberang dari 3 bangunan tersebut. Ini tampak dari belakang atau di bagian 3 bangunan yang memang ambruk di bagian belakang atau persis berdekatan dengan kali baru di tempat kami melaporkan. Terlihat belum ada perbaikan apapun juga proses pengambilan puing-puing dari bangunan runtuh, yang dimana ini hampir menutupi setengah kali baru yang ada di tempat kami melaporkan. Selain itu juga tadi saya sempat berbincang dengan sejumlah warga, memang menyebutkan masih ada barang-barang yang terdapat di dalam 3 tempat ataupun 3 bangunan ini yang masih belum dievakuasi. Dikarenakan memang tadi saya sempat berbincang dengan pemilik warung makan, yang dimana warung makan tersebut menjadi salah satu tempat yang menjadi bangunan yang ambruk seperti itu, Riko dan juga saudara. Memang bangunan ini sudah berumur cukup tua seperti itu, sekitar 15 hingga 20 tahun. Jadi sementara waktu jika kalau kita melihat dari bangunan atau sisi depan, ini di sementara waktu ditutup agar masyarakat tidak ada yang lalu lalang untuk masuk ke dalam tempat kejadian ini, dikarenakan memang dikhawatirkan takutnya akan menjadi longsor susulan seperti itu, dikarenakan yang tadi saya sebutkan bahwa bangunan ini sudah cukup tua, yakni sekitar 15 hingga 20 tahun. Nah, kalau kita lihat penyebab atau dugaan sementara kenapa 3 bangunan ini sempat roboh pada Senin kemarin, dikarenakan memang curah hujan di DKI Jakarta ini masih terbilang cukup tinggi, yang mengakibatkan volume air yang mengalir dari kali baru ini juga tinggi seperti itu, Riko, yang mengakibatkanlah 3 bangunan semi permanen yang sudah tua ini tergerus dan akhirnya terbawa oleh arus air kali baru. Dan setelah itu juga tadi saya sempat berbincang dengan pemilik warung makan, menyebutkan bahwa kerugian yang ditaksir dari mereka yang bangunannya roboh ini mencapai 50 juta. Sementara demikian, Riko. Cira Caniago dari Jakarta soal bangunan yang roboh karena terseret arus sungai. Kisah lain dari Medan, bukan 1 atau 2, tapi ada puluhan sepeda motor yang mogok dan rusak setelah mengisi bensin di salah satu SPBU di Medan. Pertanyaannya, kok bisa? Ternyata sepeda motor yang harusnya diisi Pertalite justru diisi solar. Sepeda motor ini terpaksa didorong pengemudinya setelah mendadak mogok usai mengisi bensin. Bagaimana tidak, niat mengisi Pertalite, roda 2 ini justru terisi bahan bakar solar. Bukan hanya 1 atau 2, melainkan puluhan sepeda motor mengalami hal serupa. Meski bahan bakar solar yang terlanjur masuk bisa disedot, kerusakan mesin tak dapat terhindarkan. Pihak SPBU mengaku insiden terjadi akibat kelalaian petugas saat memasukkan bahan bakar di tangki. Bongkar minyak, kan?
petugas kita kan ada di sini supervisor untuk bongkar minyak. Jadi dia masukkan yang solar ke Pertalite. Hingga Senin petang, terdapat 26 sepeda motor yang menuntut pertanggungjawaban SPBU atas kerusakan kendaraannya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Lagi-lagi, lingkungan pendidikan jadi tempat perundungan. Di Kediri, seorang santri pondok pesantren yang masih berusia 14 tahun dianiaya seniornya hingga tewas. Pihak pondok pesantren tidak tahu soal penganiayaan hingga keluarga korban membuka kain kafan jenazah. Tahu-taunya kayak gini Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Tenang, gimana Pak? Keluarga tidak terima saat membuka kain kafan jenazah putranya yang masih berusia 14 tahun penuh luka penganiayaan. Anaknya dimasukkan pesantren agar mendapat pendidikan yang tinggi, bukan pulang tinggal nama. Apalagi sebelumnya pengantar jenazah mencegah keluarga membuka kain kafan dengan dalih jenazah sudah dibersihkan. Namun karena ada ceceran darah dari keranda, keluarga bersikukuh membuka dan melihat kondisi tubuh korban. Yang mengherankan pihak pondok mengaku tidak tahu menahu jika kondisi santrinya seperti ini. Karena saya dari awal juga berniat mengantar dengan sebelumnya dapat laporan bahwa ini anaknya jatuh, kan saya tidak ikut nganu toh, tidak ikut ngeramut. Dan itu sudah begitu masuk, saya berangkatnya dari awal di belakangnya mobil ambulan. Jadi detailnya saya juga tidak tahu. Menurut keluarga, sang anak sebenarnya pernah meminta dijemput melalui pesan WA. Namun, anak ini dikenal baik dan tidak pernah mengeluhkan kehidupan di pesantren. Cuma cerita kembali gitu, aku diginiin sama ini gitu. Tapi ya dia nggak ngelawan gitu, orang di sini dia nuadiknya aja sama Ilham aja nggak pernah ngelawan dia. Usai dilaporkan keluarga, polisi pun langsung menangkap dan menahan 4 senior korban di pondok pesantren. Kami telah mengamankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sejauh ini, polisi mengatakan motifnya karena kesalahpahaman. Danus Kendro dan Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Kediri dan Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi kriminal makin tidak mengenal tempat hingga siapa korbannya. Bocah usia TK, taman kanak-kanak, tewas usai diduga menjadi korban pencabulan. Sementara seorang nenek menjadi korban jambret. Selengkapnya dalam kilas peristiwa. CCTV ini merekam aksi kawanan jambret yang bermodus pura-pura menanyakan alamat, tapi tiba-tiba saja merampas kalung yang dikenakan seorang nenek hingga jatuh tersungkur. Kedua pelaku langsung kabur dan tancap gas. Berbekal rekaman CCTV, komplotan jambret yang juga merupakan residivis itu ditangkap dan digelandang ke Polda Jawa Timur. Aksi kriminal yang satu ini tidak kalah di luar nalar. Kondisi jembatan Cipendawa, Jati Asih, Kota Bekasi masih belum dapat dilintasi karena kondisinya ambles. Mirisnya, kondisi jembatan ambles karena bautnya dicuri. Polres Bekasi Kota telah melakukan penyidikan, namun belum ada titik terang siapa pelaku pencurian itu. Sempat dinyatakan hilang selama 3 hari, bocah usia 6 tahun justru ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan di dasar jurang sedalam 5 meter. Bocah taman kanak-kanak itu diduga menjadi korban pencabulan sebelum kehilangan nyawanya. Hasil visum awal, polisi menemukan sejumlah luka memar di tubuh dan kelamin korban. Kejadian bermula saat korban pulang sekolah, namun tertinggal dari rombongan teman-temannya. Sampai sekarang beras sulit didapatkan dan mahal. Warga pun berbondong-bondong padati pasar murah demi membeli beras, memenuhi kebutuhan dapur, memasak nasi untuk keluarga. Lalu sampai kapan harga beras tak menentu? Mana beras lah mahal, udah tahan harga ya Bu. Antri panjang dan berdesakan bukan jadi halangan bagi masyarakat Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung demi membeli beras murah dari Bulog. Adu mulut pun terjadi akibat adanya warga yang tak sabar. 4 ton beras yang disediakan habis dalam waktu 1 jam. Beras murah jadi rebutan gara-gara langka dan mahalnya di pasaran.
Setali 3 uang, operasi pasar murah di ibu kota jadi incaran warga. Di operasi pasar murah, warga bisa membeli beras premium 5 kg dengan harga Rp69.500 dan beras SPHP dengan harga Rp53.000. Kebutuhan pokok sangat mahal, sangat tinggi. Kini keluhan demi keluhan masyarakat soal beras pun sampai ke telinga Presiden dan jajarannya. Senin siang Presiden menggelar sidang kabinet soal pangan, dan ini kata Menteri Pertanian. Tanaman kita di bulan Desember, Januari, Februari itu kurang lebih di atas 1 juta hektar. Artinya apa? Produksinya itu dia 3,5 juta ton diperkirakan di bulan Maret. Kemudian bulan April dan Mei itu di atas daripada kebutuhan. Jadi insya Allah aman. Nyatanya hingga kini masyarakat masih harus putar otak memenuhi kebutuhan dapur demi masak nasi untuk keluarga. Harga beras tak turun-turun. Bahkan harga beras di Pasar Induk Johar Karawang naik lagi. Harga beras premium naik jadi Rp15.000 per kilogram. Padahal sempat turun Rp1.000 per kilogram sehari sebelumnya. Harga beras kini semakin tak menentu. Hingga kini belum ada solusi jitu. Langkah pemerintah pun terus ditunggu. Tim Liputan MSCTV melaporkan. Sudah harganya mahal, stok beras pun makin langka alias sulit didapat. Kita tanya ke Agi Kurnia Sandi di Pasar Palmerah, Jakarta. Agi, bagaimana stok di sana? Ya Riko, tadi saya sudah coba ke 3 kios beras yang ada di Pasar Palmerah, Jakarta Barat untuk cari beras kualitas medium. Tapi sayangnya di 3 kios yang tadi saya datangi, mereka mengatakan katanya kosong beras mediumnya. Jadi saya lagi cari nih, karena beras medium ini yang sering saya beli untuk saya konsumsi. Tapi kita coba cari lagi kios lain, mudah-mudahan ada beras mediumnya. Nah, kayaknya ada deh. Banyak tumpukan beras dan mudah-mudahan itu tumpukan berasnya adalah beras medium. Kita coba ya, kita masuk. Permisi Pak. Pak, ada beras medium nggak Pak? Ini lagi kosong Pak. Medium? Kosong. Kosong. Sejak kapan Pak kosongnya? Saya mau pilpres itu kayaknya. Berarti sudah hampir 1 bulan? Kurang lebihnya. Waduh. Oke, makasih banyak ya Pak ya. Terima kasih, sama-sama. Riko, ternyata di sini juga sama, beras kualitas mediumnya juga kosong. Bahkan tadi disampaikan oleh pedagangnya sudah hampir 1 bulan kosongnya. Entah juga apa alasannya dari pemerintah yang sehingga beras medium ini kosong di pasaran. Tapi kalaupun ada, biasanya beras medium ini dijual dengan harga yang cukup tinggi ataupun mahal. Biasanya masyarakat bisa membeli beras medium ini dengan harga 11 sampai dengan 13.500 per kilogramnya. Tapi sekarang karena sudah mulai susah, stoknya kosong, jadi beras medium ini dijual dengan harga Rp14.000 per kilogramnya. Bukan hanya beras medium saja yang cukup mahal, tetapi juga untuk beras dengan kualitas premium juga sudah sangat tinggi, Riko dan juga saudara. Disampaikan oleh para pedagangnya, kalau misalnya untuk beras premium dibanderol dengan harga Rp15.600 per kilogramnya. Biasanya masyarakat membeli beras premium ini dengan harga kurang lebih antara Rp14.000 saja per kilogramnya. Ini disampaikan oleh pedagang dan juga pembeli, ini sangat menyusahkan pedagang dan juga pembeli. Walaupun sebenarnya baik itu mahal ataupun tinggi harga beras, mereka tetap harus membeli harga beras. Dan lebih uniknya lagi Riko dan juga saudara, bukan hanya beras medium dan juga premium saja, tetapi juga beras bulog dari pemerintah juga ikut naik ataupun ikut susah untuk dicari. Di sini di kios ini disampaikan bahwa sebenarnya beras bulog dibanderol dengan harga Rp14.500 per kilogramnya. Padahal biasanya masyarakat bisa membeli beras bulog ini dengan harga Rp11.000 sampai dengan Rp12.000 saja per kilogramnya. Namun dikatakan juga oleh para pedagangnya, Riko dan juga saudara, bahwa beras bulog bukan hanya sekarang mahal, tetapi juga sulit untuk didapatkan. Banyak sekali prosedur yang memang harus dipenuhi oleh para pedagang untuk setidaknya bisa memasokkan beras bulog dari pemerintah ini untuk dijual kepada masyarakat. Tapi sayangnya hanya ada survei saja dari pihak dari Bulog ke Pasar Palmerah ini, tapi nyatanya pasokan beras bulognya ini sampai sekarang juga belum ada ataupun tidak ada dan tidak bisa dijual kepada masyarakat. Kemudian juga yang dikeluhkan oleh masyarakat, ya mau tidak mau dengan semahal apapun beras yang mereka jual atau yang sekarang ditetapkan oleh pemerintah, mereka tetap harus membeli karena beras ini adalah kebutuhan pokok dari masyarakat untuk dikonsumsi setiap hari untuk sebagai nasi ataupun sebagai asupan asupan makanannya sehari-hari. Demikian, Riko. Agi Kurnia Sandi bercerita soal harga beras yang terus naik dan susah didapat.
Harga beras yang makin hari makin tidak merakyat dampaknya sudah pasti meluas kemana-mana. Pembeli, pedagang, sampai para pelaku usaha makanan semua terdampak. Mereka pun curhat selengkapnya dalam liputan 6 vlog. Aduh, lapar nih. Pas banget ada warteg nih. Biasanya kalau makan di warteg tuh langsung auto kenyang karena porsinya jumbo. Beli makan dulu ah. Nah, ini dia nih. Biasanya kalau warteg punya banyak menu yang beragam. Bu, mau pesen makan ya, Bu? Oke, maaf Bu, tangan kiri. Nah, ini dia makanan saya. Bu, kok nasinya dikit? Ya habis gimana, Neng? Bahan baku kan lagi mahal, beras mahal. Jadi sebisa mungkin saya harus mengurangi porsinya. Kalau saya dinaikin harganya, khawatirnya pelanggan pada kabur, Neng. Kasihan. Gini nih dampaknya dari mahalnya dan tingginya harga beras. Porsinya jadi dikit. Terus gimana ya cara pedagang dan juga masyarakat menyiasatinya? Selengkapnya bersama saya Agnes Purba dan juru kamera Ade Fatoni. Ini dia liputan 6 vlog. Bu, udah selesai makan, saatnya bayar. Berapa, Bu? 14.000. Bu, tapi nih ngomong-ngomong karena harga beras yang makin tinggi gitu ya, Bu. Sekarang untuk dari segi pedagang gimana sih, Bu, ngerasainnya? Kalau masalah ini sih nggak terlalu signifikan karena kan kita berarti pemasukan nih yang kurang, yang biasanya berapa agak berkurang karena harga berasnya yang naik gitu aja sih sebenarnya. Paling porsinya aja yang dikurangi. Kalau harga saya nggak bisa nambahin karena kasihan gitu kan pada pelanggan udah kenal nih gitu, jadi nggak enak sih. Nah, sekarang saatnya kita cek harga beras di pasar. Udah berapa sih harganya? Saya udah di Pasar Santa nih dan udah sama Ibu Yani. Halo, Bu. Bu, mau nanya dong, sekarang harga beras udah di angka berapa nih, Bu? Premium? Super premium 20.000, kemudian di bawahnya semi premium 18.000, yang medium 17.000. Wah, harganya tinggi banget ya, Bu ya? Sangat luar biasa. Kak, ini lagi mau beli beras ya? Iya, ini Kak mau beli beras tapi udah mahal banget ya harganya sekarang ya. Tinggi banget kan. Iya, sebelumnya pernah beli di angka berapa nih? Biasanya sih 12, sekarang udah naiknya 17, sudah hampir 6 bulanan ya. Gimana nih? Mau sampai kapan gitu loh? Nah, itu dia cerita masyarakat. Karena harga beras yang makin melejit, warga pun menjerit. Harapan utamanya ke pemerintah, semoga bisa bantu menstabilkan harga beras. Demikian liputan 6 vlog kali ini. Saya Agnes Purba dan juru kamera Ade Fatoni. Sampai jumpa, salam SCTV. Di belahan dunia lain, Perdana Menteri Palestina Muhammad Shatayeh mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Perdana Menteri Palestina itu akibat meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap Presiden Mahmud Abbas untuk merombak otoritas Palestina. Surat pengunduran diri Muhammad Shatayeh telah diserahkan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas Selasa pekan lalu. Alasan mundurnya Shatayeh dari jabatannya akibat tekanan Amerika Serikat yang terus meningkat soal perombakan otoritas Palestina. Selain itu, keputusan ini juga diambil akibat serangan Israel di tepi barat dan Gaza yang semakin parah. Dan أبلغ المجلس الكريم وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20/2/24 واليوم أتقدم بها خطيا. Sementara serangan Israel terhadap Palestina masih berlanjut. Sebuah bangunan di Rafah hancur akibat serangan udara Israel. Anak-anak dan perempuan kembali menjadi korban dari serangan ini. Proses evakuasi juga berlangsung sulit karena korban berada di antara reruntuhan. Dalam beberapa pekan, Rafah terus menjadi sasaran serangan Israel. Di kota Gaza, ratusan warga berkumpul di antara reruntuhan menanti bantuan tiba. Warga di Gaza membutuhkan bantuan akibat kota mereka luluh lantak akibat serangan Israel. Sementara pengiriman bantuan hingga saat ini masih sulit masuk ke Gaza. Real count atau hasil penghitungan resmi suara pemilu 2024 oleh KPU masih berlangsung. Kita lihat
hasilnya sementara hingga siang ini. Untuk hitung suara Pilpres, suara masuk sudah mencapai 77,44%. Update terakhir, Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 58,84%. Anies Mohaimin masih di urutan kedua dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga. Untuk pemilihan calon legislatif DPR, update terakhir suara yang masuk mencapai 64,95%. Perolehan suara sementara, 9 partai berada di atas 4%. PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra masih berada di 3 besar perolehan suara tertinggi. Lalu bagaimana dengan PSI yang digadang-gadang tembus parlemen, nyatanya hingga hari ini baru memperoleh 2,74% suara. Hari kedua banjir merendam Brebes, warga enggan mengungsi. Sesaat lagi di Liputan 6 siang. Anda para orang tua tetap waspada dan tidak membiarkan anak jajan sembarangan. Di Sukabumi, Jawa Barat, puluhan siswa sekolah dasar keracunan setelah makan jajanan yang dibeli dari pedagang keliling. Sebanyak 23 siswa SD Negeri Nangewer dan 5 siswa Madrasah Ibtidaiyah Nangewer Sukabumi mengeluhkan sakit kepala, mual, dan muntah. Pemicunya sama setelah makan jajanan yang dibeli dari pedagang keliling. Entah apa namanya, jajanan ini memiliki rasa manis, pedas, dan kenyal. Sisa jajanan yang dimakan para siswa itu dibawa ke Dinas Kesehatan untuk uji lab. Sebelum masuk sekolah, anak-anak jajan di depan sekolah, dan kejadiannya atau anak reaksinya itu pada waktu upacara. Jadi anak-anak waktu upacara itu pada sakit. Kasus itu kini ditangani Polsek Sukabumi. Selain menyita jajanan sebagai barang bukti, polisi juga meminta keterangan pedagang keliling yang sehari-hari berjualan di sekitar lingkungan sekolah. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih sudah menonton Liputan 6 siang. Kita ketemu di sosial media. Salam SCTV.